Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Mendrova dengan NIM 17016230015. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Di sini ada biodata praktikan dengan saya sendiri, Fitriani Mendrova. Di sini ada dosen pembimbing saya, Ibu Herlita, dan mentor pendamping saya, Ibu Titan Armaya. Di sini ada latar belakang di mana kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah keterampilan praktis mahasiswa dan memperkuat pemahaman terhadap dinamika dunia kerja, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemilihan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lokasi PKL didasarkan pada relevansinya dengan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan komunikasi. Melalui pengalaman langsung di bidang kepesertaan dan pemasaran, mahasiswa dapat memahami penerapan ilmu secara nyata sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Kemudian ada profil perusahaan, yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal. Nah, untuk visinya yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Kemudian untuk misinya yaitu melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Di sini ada bidang usaha. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yang mana ini memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi selama hubungan kerja. Lalu ada jaminan kematian, ini untuk memberikan santunan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Kemudian ada jaminan hari tua, ini untuk menyediakan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan saat peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Lalu, jaminan pensiun yaitu memberikan penghasilan bulanan bagi peserta yang telah pensiun, sehingga tetap memiliki pendapatan di masa tua. Dan yang terakhir yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana ini memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Nah, di sini ada bidang dan pelaksanaan kerja. Yang pertama itu pendampingan pendaftaran peserta BPU, lalu kegiatan edukasi atau sosialisasi, kemudian menyusun dan merekap data kepesertaan BPJS, pelayanan aplikasi JMO, penanganan kendala peserta BPJS Ketenagakerjaan Mitra, dan pelayanan lapak asik, serta klaim JHT. Di sini ada pendaftaran peserta BPU Mitra Shopee, di mana saya terlibat secara langsung dalam proses pendaftaran peserta baru untuk segmen BPU, khususnya dari kalangan Mitra Shopee Food. Kemudian, ini mencakup penjelasan manfaat program kepada para mitra, pendampingan dalam proses pengisian pendaftaran, verifikasi data administrasi, hingga input data ke dalam sistem pendaftaran BPJS. Di sini ada alur Mitra Shopee dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di sini ada rekapitulasi keberhasilan sosialisasi Mitra Shopee Food, di mana saya berhasil mendaftarkan sebanyak 207 mitra driver. Nah, kemudian BPU aktif itu 29, belum terdaftar 7, pencairan sedang diproses 2. Jadi totalnya ada saya berhasil mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan Mitra Shopee Food itu kepada 245 mitra driver.
Di sini juga ada pendaftaran peserta BPU Mitra Shopee. Nah, gambar yang pertama, di sini saya mensosialisasikan kepada Mitra Shopee Food BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua itu ada form pendaftaran BPJS Tenaga Kerja Mitra Shopee Food. Nah, yang terakhir ini ada gambar web kanal pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja Mitra Shopee Food. Jadi nanti untuk pembayaran iurannya melalui web kanal pembayaran tersebut. Nah, di sini ada pendaftaran peserta BPU itu mitra Gojek. Nah, saya juga terlibat secara langsung dalam proses pendaftaran peserta baru untuk segmen BPU yang kalangan mitra Gojek. Kegiatan ini juga sama seperti yang Shopee Food tadi, itu pendampingan dalam proses pengisian pendaftaran, verifikasi data peserta, hingga input data ke dalam sistem pendaftaran BPJS. Di sini juga ada alur mitranya dari awal sampai akhir. Nah, di sini rekapitulasi keberhasilan sosialisasi Mitra Gojek itu saya selama menjalani PKL bersama Mitra Gojek itu berhasil mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada 50 mitra driver. Di sini, di gambar yang pertama, saya mensosialisasikan BPJS Tenaga Kerja kepada mitra Gojek. Lalu gambar yang kedua, ini adalah form pendaftaran BPJS Tenaga Kerja mitra Gojek. Jadi nanti untuk pendaftarannya ini khusus web untuk yang peserta mitra Gojek. Lalu di sini ada brosur BPJS TK BPU. Lalu kegiatan saya ada kegiatan edukasi atau sosialisasi di mana saya juga berperan mendukung kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, seperti di pasar, masjid, dan kelurahan, di mana sosialisasi ini difokuskan pada pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk segmen BPU atau bukan penerima upah. Selain itu, saya juga memperkenalkan penggunaan aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile sebagai inovasi digital layanan peserta. Kemudian di sini saya juga menyusun dan merekap data kepesertaan BPJS, di mana saya membantu menyusun, memperbaharui, dan merekap database kepesertaan, di mana data direkap berdasarkan kategori seperti jenis pekerjaan, wilayah domisili, dan status pembayaran iuran. Saya juga turut memeriksa data yang belum lengkap untuk ditindaklanjuti kepada peserta. Kegiatan ini mendukung akurasi layanan serta pengambilan keputusan strategis di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada pelayanan aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile, di mana saya membantu peserta dalam menggunakan aplikasi JMO, khususnya saat mengalami kendala teknis seperti lupa kata sandi, gagal login, atau kesulitan aktivasi akun. Nah, praktikan memberikan panduan langsung agar peserta dapat memahami fitur-fitur seperti cek saldo JHT dan informasi kepesertaan. Selain itu, masalah-masalah yang sering ditemui dicatat dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi layanan digital BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada penanganan kendala peserta BPJS Ketenagakerjaan Mitra. Saya juga membantu menangani kendala peserta dari mitra seperti Shopee dan Gojek, mulai dari kesalahan data, kendala klaim, hingga gangguan aplikasi JMO. Nah, di sini tugas saya meliputi pencatatan laporan, koordinasi dengan staf terkait, dan pemantauan penyelesaian masalah peserta. Lalu, di sini ada pelayanan Lapakasik dan klaim JHT, di mana saya juga membantu pelayanan Lapakasik dengan memberikan arahan kepada peserta terkait proses klaim JHT. Kemudian, kegiatan ini juga meliputi seperti pembuatan jadwal layanan online, penjelasan prosedur klaim, pengecekan dokumen persyaratan, serta membantu mengatasi kendala awal peserta. Di mana saya juga memahami bahwa pelayanan publik membutuhkan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan agar peserta merasa nyaman dan terbantu dalam menggunakan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada kendala yang saya hadapi. Itu ada kendala internal yang mana di awal kegiatan saya mengalami kurangnya kepercayaan diri, rasa cemas saat berinteraksi langsung, dan keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara persuasif. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga belajar
Saya kemudian belajar beradaptasi, mengelola emosi, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu. Kemudian ada kendala eksternal di mana saya juga menghadapi banyak rendahnya pemahaman peserta, khususnya itu mitra driver terhadap pentingnya perlindungan sosial, serta resistensi terhadap iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kendala teknis ini juga sering terjadi seperti kesalahan data, kendala aktivasi akun JMO, dan keterbatasan jaringan internet saat proses layanan. Nah, di sini ada cara mengatasi kendala yang saya alami selama PKL di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman terhadap prosedur dan sistem pelayanan, di mana saya aktif berdiskusi dengan pegawai bidang kepesertaan dan pemasaran untuk memahami alur kerja, kebijakan internal, dan proses penanganan kasus peserta. Selain itu, saya juga mempelajari berbagai panduan layanan, termasuk brosur, sebagai acuan dalam memberikan informasi yang tepat. Kemudian, menggunakan pendekatan komunikatif dan bahasa yang sederhana, di mana untuk mengatasi kendala non-teknis ini, saya menggunakan pendekatan personal dan menyederhanakan bahasa agar mudah dipahami oleh peserta dari latar belakang beragam. Penjelasan juga diberikan melalui contoh konkret agar manfaat program BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah diterima. Nah, kemudian koordinasi cepat dan dokumentasi masalah teknis, yang mana dalam menghadapi kendala teknis seperti kesalahan data atau gangguan aplikasi, JMO praktikan secara segera berkoordinasi dengan staf terkait untuk penyelesaiannya. Kemudian di sini ada kesimpulan di mana pelaksanaan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun memberikan pengalaman nyata yang memperkaya pemahaman saya terhadap dunia kerja di bidang pelayanan publik dan pemasaran sosial. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan, saya tidak hanya mengasah keterampilan teknis dan komunikasi, tetapi juga belajar beradaptasi dan menerapkan ilmu perkuliahan secara aplikatif. Pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam membentuk kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja profesional. Di sini ada dokumentasi selama saya PKL di BPJS Ketenagakerjaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.